hari ini seperti apa mungkin gambaran dan aksi hari ini di mana saja? Baik, terima kasih. Hari ini dunia memperingati Hari Lingkungan Hidup. Ya. Karena itu Gereja Keuskupan Agung Ende dari 3 kabupaten ini juga mengambil bagian dalam gerakan ini. Kita ingin supaya masyarakat Ende dan Gereja Keuskupan Agung Ende, umatnya kembali untuk merefleksi, melihat pentingnya lingkungan hidup, melindungi lingkungan hidup. Memang secara dunia temanya itu lingkungan hidup untuk menghindari sampah plastik. Tapi lingkungan hidup yang kita perjuangkan tidak hanya sebatas itu. Tentu kita ingin supaya deforestasi yang terjadi selama ini di Flores, ya, kemudian polusi air, polusi udara yang terjadi karena ulah manusia, kita perjuangkan bersama-sama dengan semua elemen masyarakat yang ada di sini, baik umat, para biarawan-biarawati, tapi juga para pemuda-laki, organisasi-organisasi massa maupun organisasi-organisasi rohani. Tentang rutenya kita memakai satu jalur untuk menghindari kemacetan mengganggu masyarakat Ende. Kita pakai satu jalur Jalan El Tari, kita menuju ke kantor DPRD Ende dan kantor Bupati Ende. Apa saja poin tuntutan hari ini? Poin tuntutan hari ini, yang pertama, kita mau bersama wakil rakyat DPR dan Pemda, kita ingin supaya melihat kembali SK Menteri ESDM yang menetapkan Flores sebagai geotermal. Kenapa demikian? Karena kita melihat ada beberapa aspek yang harus kita pertimbangkan. Pertama, faktor geografis. Flores atau Ende khususnya itu terdiri dari gunung-gunung. Hanya menyisakan lahan yang sedikit untuk pertanian dan untuk pemukiman penduduk. Dan dampak dari pemboran geotermal ini akan bisa merusak kestabilan tanah yang mengganggu penduduk. Yang kedua, aspek dari segi aspek kependudukan, ya, mata pencarian. Hampir 78% masyarakat Ende Lio ini dan Keuskupan Agung Ende ini bertani. Sangat bergantung pada hutan, tanah, dan air. Lalu yang ketiga, aspek sosial budaya. Kita tahu bahwa seluruh aktivitas sosial budaya yang terjadi oleh moselaki-moselaki di setiap kampung itu selalu berkaitan erat dengan tanah, dengan tumbuh-tumbuhan dan pohon. Ya. Yang ketiga, faktor ekonomis. Ya. Dampak dari proyek geotermal ini kami melihat dan kami para imam sudah melakukan live-in selama 2 malam di Demulaka, Sokoria, bahwa banyak umat yang hampir 90% merasa bahwa berdampak pada tanaman, baik tanaman umur panjang yang menjadi kekasan pertanian di Ende ini maupun tanaman-tanaman musiman, ya, seperti padi, sayur-sayuran itu sangat terganggu, dan juga air, kualitas air sangat menurun. Itu yang kita perjuangkan selama ini. Ya. Solusi yang akan ditawarkan setelah penolakan? Solusi yang kami tawarkan, kita tahu bahwa energi baru dan terbarukan itu tidak hanya geotermal. Kami tidak menolak geotermal, tapi untuk konteks Flores, konteks Keuskupan Agung Ende, geotermal kurang pas. Ada solusi lain. Bisa energi baru dan terbarukan itu bisa air, bisa angin, bisa matahari, biomasa. Bisa biomasa. Itu kita bisa guna arus laut, begitu banyak. Ya. Kita sekali lagi, kami tidak anti listrik. Jangan disalahkan persepsi, ya. Kami tidak anti listrik. Tapi kita mau mengajak supaya pembangunan energi listrik ini tidak mengganggu seluruh ekosistem sosial, budaya, ekonomi, dan yang paling penting adalah persatuan dan kerukunan pada masyarakat Flores ini, khususnya di Ende, kabupaten yang kita cintai. Kenapa gereja mau terlibat dalam aksi pendukungan terhadap masyarakat yang berdampak karena aksi pengeboran geotermal yang dilakukan sejak tahun 2000, baru sekarang ini? Ya. Gereja sebenarnya dari dulu, karena proyek ini sebenarnya menurut kami dan pengamatan kami tanpa melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder yang ada, ya, itu hanya perbincangan secara individu yang dilakukan oleh orang-orang tertentu atau korporasi tertentu, sehingga pada artinya kami menjadi kaget kenapa terjadi begini. Dan gereja sebenarnya dalam Laudato Si itu jelas,
ya. Laudato Si yang dikeluarkan oleh Paus Francis ini sebagai ibu. Dalam konteks budaya Flores, kultur Flores, bumi ini dianggap suci, ya. Dianggap suci. Kalau tidak dikelola secara baik, pertama melalui sosialisasi, mitigasi yang baik, dan melibatkan umat tidak hanya sebatas untuk melihat dan menonton. Yang terjadi seperti itu. Proses awal itu yang tidak terjadi. Kita semua terkejut ketika semua sudah dibangun. Karena itu gereja mesti terlibat aktif dan peduli terhadap masalah yang dihadapi umat. Itulah panggilan sosial dan kehidupan gereja. Aspek apa saja yang selama ini yang terganggu, yang dihadapi, yang didapat oleh masyarakat? Pertama, adanya geothermal ini kita pertama mengganggu keutuhan, kerukunan yang terjadi selama ini dalam kehidupan masyarakat. Ada perpecahan, kita tahu. Dari orang-orang yang mendapat keuntungan langsung dan dari orang-orang yang mendapat dampak dari proyek ini. Ya. Yang kedua, kita melihat bahwa Flores khususnya Ende ini kaya dengan hasil pertanian, khususnya tanaman-tanaman umur panjang yang itu bisa hidup. Karena apa? Hujan yang terbatas, kita mengharapkan padi yang berlangsung 2 kali 3 kali panen tidak bisa jalan. Itu kerugian yang terjadi, itu tanaman umur panjang, kopi, kakao, kemiri, cengkeh, produktivitas menurun. Kita punya data semua. Kita tidak omong sembarangan. Karena sering kali orang berbicara aspek teoritis, tapi aspek empiris mesti diperhatikan. Dan kami lakukan itu. Fakta lapangan menjadi dasar kuat bagi perjuangan kita dengan melihat dampak-dampak yang terjadi. Baik, selain SK dari Kementerian SDM, di Kabupaten Ende sendiri telah ditetapkan 5 titik dalam rencana pembangunan geothermal. Mungkin datanya juga gereja sudah mengetahui itu. Kira-kira bagaimana sikap dari gereja? Kita minta bahwa Pemda yang sekarang bersama DPR, ya, supaya mengevaluasi kembali SK yang ditetapkan oleh Pemda pada masa lalu. Ya. SK yang menetapkan beberapa titik seperti Sokoria, Lesugolo, Detusoko, Jopu. Kita minta supaya dievaluasi kembali oleh Pemda yang sekarang. Ya. Mungkin Pemda lalu telah melakukan tanda tangan atau kontrak, tapi minta dievaluasi kembali. Karena itu kami sangat berharap peran dari DPRD. Karena DPRD adalah wakil rakyat dan yang berkumpul di sini adalah rakyat. Ya. Kita harap supaya mereka betul-betul merevisi kembali, meninjau kembali, bila perlu mencabut SK itu. Satu lagi Romo. Ya, silakan. Berapa jumlah masa yang Kita perkirakan dari 39 paroki ini, kalau setiap paroki luar kota itu mengutus minimal 50 dan dalam kota 10 paroki ini 100, tambah organisasi massa yang bernuansa Katolik, itu ada PMKRI, ada Pemuda Katolik, ada WKRI, lalu organisasi-organisasi gerejawi, ada Santa Ana, ada Legio Maria, ada KPHTM, dan mahasiswa, kampus-kampus yang ada, dan seluruh biarawati, para suster, bruder, para imam yang berada di sini, kita prediksikan sekitar 1.500 sampai 3.000-an yang hadir. Terima kasih. Terima kasih.